Jangan-jangan Protestan sekarang ini pelan-pelan kehilangan kemampuan memprotesnya. Dan Katolik saat ini pelan-pelan kehilangan keasliannya, kesejatiannya. Pace bene, masih di mea culpa. Saya sebenarnya mau membahas satu kutipan dari tulisan seorang uskup abad keempat. Uskup ini bernama Optatus di Milevi. Dia uskup di Afrika Utara, di Numidia. Dia berhadapan dengan gerakan separatis pada waktu itu, kelompok Donatis. Dan dia menulis sebuah karya berjudul La Vera Chiesa, gereja yang benar, gitu ya. Tapi saya mau mengantar perikop yang saya akan kutip ini, kutipan ini, ke refleksi masa kini soal itu tadi. Jangan-jangan Protestan sekarang kehilangan daya protesnya yang ternyata perlu untuk membangun gereja yang satu. Ya, perlu. Dan jangan-jangan Katolik juga kehilangan daya otentisitasnya, keasliannya, mengakarnya, pelan-pelan menjadi kabur di masa sekarang ini. Karena berbagai alasan. Nah, apa alasannya? Nanti kita lihat di kutipan itu. Teman-teman yang sering menonton video ini mudah-mudahan tahu bahwa kalau saya membahas Protestan dan Katolik itu tidak dalam lingkup sedang mengajak dua pihak ini untuk saling berkonfrontasi dalam dirinya semata, bukan. Saya sudah katakan bahwa kehadiran Protestan itu perlu juga untuk merawat gereja yang benar-benar setia pada Kristus. Bukan tanpa alasan gereja Protestantisme itu lahir, bukan tanpa alasan. Dan Protestantisme bukanlah gerakan di luar gereja yang pertama sekali mengkritik gereja, bukan. Sejak dari awal, bahkan dalam konteks tulisan Optatus di Milevi, sudah ada protes itu muncul dari kelompok tertentu. Ini Donatisme. Di uskup yang sebelumnya katakanlah Cipriano, ada juga kelompok lain, Novatianisme misalnya. Ada juga sebelumnya ketika era Tertullian, ada itu Montanisme. Ada gerakan-gerakan di luar gereja yang dikatakan satu dan mula-mula ini, ada di luar ini gerakan-gerakan yang mencoba mengkritik sehingga konsep tentang gereja yang sejati tetap dirawat. Nah, jangan-jangan kemampuan kritik yang dimiliki oleh Protestan dulu pelan-pelan sebenarnya hilang sekarang. Mari kita coba lihat contoh ya. Ketika dikritik, gereja Katolik itu mengumpulkan uang dari praktik religiusnya, menjual katakanlah benda-benda rohaninya atau praktik doanya supaya mendapatkan uang. Sekarang bila seorang Protestan berkata begitu, kurang berkekuatan ya. Karena hal yang sama juga ditemukan di dalam gereja Protestan. Gitu ya. Nah, gereja Katolik, apakah dia masih setia juga pada gereja yang mula-mula soal katakanlah hal-hal menyangkut prakteknya juga ya. Dan spiritualitasnya. Jangan-jangan dia juga sudah mulai semakin sekular mengikuti cara berpikir di mana peran Allah sebagai pemberi, sebagai sumber kekuatan satu-satunya mulai bergeser. Peran Allah mulai digantikan oleh peranku. Kan gitu ya. Aku bisa menjadi lebih bahagia. Kalau aku mau, aku bisa menjadi lebih tangguh. Aku bisa lebih berprestasi. Kalau aku ingin, karena aku bisa. Saya sudah katakan jangan-jangan ada bahaya pelagianisme muncul, neo-pelagianisme muncul pada masa sekarang tanpa disadari. Ya. Bahwa saya bisa selamat kalau saya memilih untuk selamat. Dan saya tidak butuh rahmat, sebab saya sudah diciptakan sempurna. Gitu ya. Nah, ini jangan-jangan kita sudah mulai lepas dari sana. Nah, apa penyebabnya? Saya mau baca ini. Satu kutipan yang saya janjikan tadi dari tulisan Ottato di Milevi yang dari bukunya berjudul La Vera Chiesa.
Pikiran yang sederhana dan jujur cenderung memahami hakikat gereja Katolik. Gereja Katolik di sini dimaknai memang gereja yang satu, yang Katolik, yang autentik, satu komunitas yang benar-benar ingin mengikuti Kristus. Gitu ya. Pikiran yang sederhana dan jujur bisa memahami hakikat gereja Katolik serta sakramen yang satu dan benar itu dan kesatuan jiwa. Gereja itu adalah sakramen. Nah, ini pemahaman fundamental yang seringkali tidak dibahas, tetapi melompat langsung ke isu-isu teologis lain. Padahal ini sesuatu yang fundamental. Gereja adalah sakramen. Tanda yang bisa orang lihat tentang kehadiran nyata Allah sendiri di tengah manusia dan tanda nyata dari karya-karya Allah. Misteri kerajaan Allah itu di tengah kehidupan kita. Bukan hanya soal komunitasnya, bukan hanya kumpulan orang yang bisa kita lihat ini, aku Katolik, kamu Protestan. Bukan hanya semata soal itu. Sebaliknya, skisma muncul ketika ikatan damai terputus. Nah, ini satu, sudah mulai diangkat penyebab persoalan itu. Ikatan damai terputus. Kalau tidak ada damai, tidak ada ikatan. Menganggap bagian yang lain sebagai musuh. Padahal tidak dengan sendirinya, kalau saya tidak suka, maka kamu menjadi musuhku. Tidak otomatis ya. Justru saudaralah yang sanggup mengkritik untuk kebaikan. Gitu ya. Ketika persatuan perasaan larut, itu muncul skisma. Dan itu dipelihara oleh kedengkian. Diperkuat oleh iri hati serta perselisihan. Sehingga setelah meninggalkan ibu yang sejati, yaitu gereja Katolik, anak-anak durhaka itu, siapa anak-anak durhaka? Jangan langsung dikaitkan, oh karena saya Katolik, berarti kalau saya sebut anak-anak durhaka dengan buku ini, itu adalah Protestan. Bukan. Sekali lagi, membaca teks itu kontekstual. Konteksnya di sini adalah Otato sedang mengkritik Donatis. Gitu ya. Siapa Donatis ini? Mereka ini merasa lebih Katolik dari Katolik lain. Mengapa? Mereka ini adalah orang-orang yang menolak para uskup, pastor yang pernah mengkhianati gereja. Mereka menganggap bahwa sakramen yang dilayankan, yang dilakukan oleh pemimpin agama Kristen waktu itu yang sempat berkhianat, sakramen yang mereka layankan ini nggak valid karena mereka pernah mengkhianati iman. Karena ada dulu penganiayaan ya, Diocletianus. Kemudian ada juga ya, kaisar lain misalnya Decius yang menganiaya orang-orang Kristen. Nah, banyak orang Kristen itu mengkhianati iman daripada kena siksa, dipersulit hidupnya. Termasuk di sana beberapa uskup, imam. Nah, setelah penganiayaan berakhir atau dalam situasi tertentu orang-orang ini berubah pikiran, mereka masuk lagi ke gereja dan berperan sebagai uskup atau imam. Nah, Donatis berkata nggak bisa, nggak bisa gitu. Harus suci, harus murni kita, harus bersih cara beriman kita. Nah, kedengkian jangan-jangan keangkuhan semacam itu yang membuat gerakan separatis ini. Akumulasi ya, ada kedengkian, ada perselisihan, ada iri hati, tidak ada damai, kan muncul gerakan lain. Memisahkan diri, terpotong oleh sabit iri hati dari gereja ibu, terlepas dan berkeliaran seperti pemberontak. Nah, dengan hati-hati kita mau mengadopsi tulisan ini di masa sekarang. Ini bukan soal Protestan dan Katolik. Tetapi soal, karena sekali lagi, menyebut Protestan Katolik di tempat kita, di abad kita ini, itu tidak sama dengan menyebut Protestan Katolik di abad 16, 17, 18, dan di Eropa. Ya, beda konteksnya. Benar-benar beda. Kita ini adalah orang-orang lugu yang disapa oleh misionaris, yang kebetulan misionarisnya ada yang Protestan, ada yang Katolik. Gitu ya. Nah,
dari keluguan kita, kita itu mengadopsi juga cara mereka berselisih, cara mereka berargumentasi, yang sebenarnya kita sebagai orang yang kemudian menerima iman kekristenan ini, terutama mereka yang tidak kritis, dengan gampang ikut-ikutan berselisih akan persoalan teologis masa lalu, dan yang terutama kita ikut juga memiliki perasaan dengki, perasaan iri hati karena dihasut oleh ajaran-ajaran yang sebelumnya dibawa kepada kita. Maka kalau kita mau trace ke belakang, ini siapa sebenarnya yang membuat kita ini kesulitan mengalami kesatuan dalam beriman kepada Kristus? Jangan-jangan pemuka agama kita sendiri. Gitu ya. Nah, tidak sanggup kita bersatu karena memang berasal dari sumber pengajaran yang berbeda. Mereka, siapa ini? Donatis menurut Ottato Milevi, tidak mampu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, tetapi hanya berpegang pada apa yang telah mereka pelajari sebelumnya dari ibu mereka yang sejati. Maksudnya itu dari gereja Katolik itu. Nah, demikian juga dalam situasi kita saat ini. Kita diingatkan oleh Ottato Milevi ini, jangan sampai kedengkian, ketiadaan damai, memperkeruh persoalan yang sudah sejak awal dibawakan kepada kita. Seperti yang saya katakan, dengan lugunya kita menerima misi kekristenan itu dari pihak-pihak yang berbeda. Dari gerakan Zending atau misi Katolik Mission, latar belakangnya berbeda, menyebut sama-sama Kristen, tetapi toh kita juga harus kritis juga misi mereka itu apakah dibawa murni untuk membawa kita pada keselamatan yang Kristus beri atau ada juga motif politiknya juga. Ini isu lain yang mungkin bisa kita bahas. Tetapi daya kritis kita kiranya membantu kita menemukan bahwa cita-cita semula untuk memiliki gereja yang satu, yang kudus bersama Kristus, kiranya itu bisa kita dapatkan bersamaan dengan mempelajari sejarah. Semoga ya, semoga.